Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak seraya berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Doa akan saya pimpin dengan tata cara agama Islam. Kepada saudara-saudara yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, izinkan kami semua di pagi hari yang cerah ini berkumpul, bermunajat, memohon kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kepada kami semua dalam rangka untuk memenangkan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Ya Allah, ya Tuhan kami, gerak langkah kami, ikhtiar kami tidak akan bisa berhasil tanpa ridho dan izin-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yakin gerak langkah kami akan sempurna memenangkan Prabowo Gibran sebagai pemimpin pilihan bangsa Indonesia, pemimpin untuk masa depan membawa Indonesia yang lebih maju dan lebih berkeadilan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal 'afwa minal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Kami banggakan Ketua PKB Provinsi Jawa Tengah, Mas Kopek Suryo Caksono. Ini kalau ketuanya Mas Kopek ini sudah ada
anggota dan seluruh jajaran majelis. Ada Pak Wahid Nurmianto, ada Mas Danan, Ketua Gelora, Mas Ulil dari Golkar yang mewakili Pak Butan. Betul? Pak Butan belum tahu. Mas Pendeta Narendra dari PSI, dari Partai Garuda, Mas Mei, Koda depan betul. Dari Partai PJB ada Partai Prima, dan yang kami hormati para calon legislatif dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang insya Allah besok akan menguasai DPRD Kota Semarang. Obol apa amin ya rabbal alamin. Yang penting orang amin gimana? Yang kami hormati juga para pengurus, jajaran pengurus partai di tingkat kecamatan, Partai Koalisi Indonesia Maju yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua memberikan kenikmatan, hidayah serta inayahnya sehingga dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka konsolidasi pemenangan Prabowo Gibran tingkat Kota Semarang. Perlu kami laporkan Mas Kopres bahwa kegiatan pada pagi hari ini diikuti semua partai koalisi yang ada di Kota Semarang, dan mohon maaf ini dan sekaligus matur suwun sekali ketika hari Sabtu kemarin kita perintah dari DPRD Provinsi untuk mengadakan kegiatan ini, kita mencari tempat juga agak kesulitan dan alhamdulillah difasilitasi oleh TKD Provinsi Jawa Tengah. Dan tadi Mas Kopres juga menyampaikan silakan teman-teman partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju bisa menggunakan kantor atau tempat ini untuk konsolidasi. Silakan mau pakai kantor dalam maupun luar itu Mas Kopres ya. Jadi luar biasa ini tempatnya cukup representatif, cuma kurang satu tempat parkir. Maksudnya jangan tidak boleh dulu karaoke. Perlu kami sampaikan Mas Kopres, alhamdulillah teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju maupun kalau sekarang sudah berubah jadi tim kampanye daerah. Alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan rapat-rapat dan konsolidasi dan selalu berkoordinasi tentunya baik kegiatan formal maupun non formal, terutama ketika teman-teman incumbent ini dari partai koalisi selain berkoordinasi juga di kantor duluan. Ini komandonya Mas Gilu, ini sekretaris koalisi itu luar biasa. Lalu ngompori begitu dan alhamdulillah kita juga sudah menyampaikan kepada teman-teman koalisi, teman-teman tim kampanye daerah begitu untuk mewajibkan semua atribut kampanye harus ada Prabowo Gibran. Dan insya Allah teman-teman juga percaya dan yakin bahwa ketika Prabowo Gibran menang, efek ekor jas akan ada di partai politik yang ada di sini. Teman-teman partai koalisi, teman-teman TKD Kota Semarang yang kami hormati, kita tampaknya harus yakin
dan pemenangan tidak ada di depan mata. Ketika kita melihat hasil survei, semuanya sudah berpihak dan memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Betul? Betul? Semangat pagi! Pagi Prabowo Gibran. Kurang semangat. Semangat pagi! Prabowo Gibran. Menang satu putaran. Prabowo Gibran. Menang satu putaran. Insya Allah ini akan terwujud dengan kesulitan teman-teman mengkonsolidir di semua lini partai politik yang panjenengan kuasai di wilayah masing-masing. Dan alhamdulillah teman-teman kompak untuk memenangkan ini. Kuncinya ada di Jawa Tengah. Kalau menangnya ya, tapi kita harus merebut satu putaran. Siap? Tidak hanya menang, tetapi harus menang satu putaran. Siap? Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, kita mohon petunjuk saudara dari tim namanya Daerah Provinsi Jawa Tengah, Mas Kufri Suryo Wicaksono, untuk memberikan motivasi dan rancangan kepada teman-teman supaya tambah semangat. Paling tidak Prabowo juga menang, partai politik juga menang yang ada di koalisi Indonesia Maju. Ini usul sekaligus minta mas, biasa kalau yang di bawah mintanya ke di atasnya. Betul? Lebih banyak alat peraga, lebih bagus lagi mas. Jadi serangan udara juga ada, serangan darat juga pasti. Soal nanti bentuknya seperti apa, kita tunggu arahan dan motivasi dari Mas Kufri Suryo Wicaksono. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Menang satu putaran. Supaya semangatnya lebih naik lagi, kalau saya katakan Indonesia Maju, jangan katakan Prabowo Gibran. Kalau saya katakan Prabowo Gibran, jangan katakan menang satu putaran. Siap? Mantap. Indonesia Maju, Prabowo Gibran. Sekali lagi yang lebih keras, lebih mantap. Indonesia Maju, Prabowo Gibran. Satu putaran. Tepuk tangan untuk kemenangan kita semua, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua PKB Kota Semarang, sahabat saya, Mas Joko. Matur nuwun Mas, motivasinya dari semua yang disampaikan, yang paling saya garis bawahi tadi adalah alat perangsang tadi Mas. Katanya ini Mas Kufri ini nanti akan berikan rangsangan, ya alat perangsang Mas dulu. Mas Bilu, Mas Turun, ya Mas Roman, sahabat saya di PKB, Mas Wahid, terima kasih, Mas Danang juga terima kasih, kemudian Mas Ulil juga dari Golkar, Mas, setahu saya Mas Hendro, Mas Harindra dari PSI, setahu saya kenalnya Mas Hendro, teman saya dari SMA, kemudian juga teman-teman dari Partai Prima yang kesempatan hadir, dari PBB juga, Gelora ya Mas Danang tadi sudah pertama, kemudian Partai Garuda tadi di belakang harusnya di depan Mas, monggo Mas, dan seluruh panglima perang pemenangan Prabowo Gibran satu putaran di Kota Semarang. Tepuk tangan untuk seluruh panglima perang kita. Jadi teman-teman, izin saya sampaikan, di rapat koordinasi TKN 2 minggu lalu, pada saat Mas Gibran menyampaikan pidatonya, saya sempat tiba-tiba gedeg pada saya. Kenapa? Karena di situ beliau menyampaikan di depan forum seluruh Indonesia, beliau mengatakan kalau Prabowo Gibran mau menang satu putaran, kuncinya adalah Jawa Tengah, kuncinya adalah
Semarang. Waktu itu seketika langsung saya rodo ngewel, tapi saya ingat, loh, di sekitar saya ini banyak sahabat-sahabat saya, panglima-panglima perang yang siap bukan hanya untuk bertempur tapi juga untuk memenangkan Prabowo Gibran. Dan dari panglima-panglima perang itu sekarang semuanya di Kota Semarang hadir di sini pada pagi hari ini. Ini luar biasa sekali. Saya ingin sampaikan, Mas Joko, di WA Group TKD seluruh Indonesia itu teman-teman selalu memposting foto koordinasi tingkat kabupaten kota sampai pagi tadi. Tapi Jawa Tengah enggak, kita sudah koordinasinya tingkat kecamatan di seluruh Jawa Tengah seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Saya mungkin beberapa hari ini bakal dipermuti sama istri saya Mas Ibu, karena saya keliling Jawa Tengah melakukan koordinasi tingkat kecamatan TKD seluruh Jawa Tengah dan diawali di Kota Semarang pada pagi hari ini. Teman-teman semua, tadi banyak hal sudah disampaikan oleh Ketua TKD Kota Semarang, Mas Joko. Saya hanya ingin menambahkan saat sekarang, oh ya, Mas Joko tadi belum menyampaikan target kemenangan berapa persen Mas di Kota Semarang? Berapa persen? Itu 40% target kemenangan. Saya rasa kurang, minimal 45 Mas. Iya, tapi berani membom amunisi serangan udara, serangan darat teman 45% minimal Mas. Siap teman-teman? Siap mampu? Oke, kita wujudkan Mas. Teman-teman pede semua Mas Jokowi. Dan saya sedikit menyampaikan dari survei satu minggu yang lalu betul, bahwa posisi Prabowo Gibran saat ini di wilayah Kota Semarang sudah mencapai 32%. Kita masih punya waktu efektif paling tidak 1,5 bulan ke depan untuk genjot ini sampai 45%. Kuncinya ada di jenengan semua. Kami selaku TKD Provinsi Jawa Tengah, tugas kami hanya memfasilitasi, mengkoordinir dan mensupport tadi amunisi darat, laut dan udara. Kira-kira kira-kira begitu. Jadi teman-teman, hari ini nanti jenengan akan langsung mendengarkan penjelasan secara teknis kira-kira apa yang jenengan harus lakukan di dapil jenengan masing-masing. Tapi kadang-kadang saya ini agak sedih. Kebetulan kalau tiap pagi saya ini lari pagi ke kampung, itu banyak sekali foto-foto tetangga sebelah. Itu sampai ke kampung-kampung dengan foto calegnya. Tapi kok di tempat kita kok tidak? Banyaknya kalau di wilayah saya kan cuma foto nih Mas Danar terus ya. Ada di sana. Gitu Mas. Mana beliau gitu? Mas Danur ya. Mas Danur. Dan ini saya berharap paling tidak mulai sekarang Bu Jauh kita menempelkan foto Pak Prabowo dan Mas Gibran di fotonya Manjarian semua. Paling tidak itu bisa menolong kita. Kalau kita menang, itu yang jaya yang nomor 1 adalah Partai Koalisi Indonesia Maju. 9 partai yang semua menjadi keluarga kita pada saat ini, teman-teman. Coba, saya ingin tanya sama jenengan. Kalau seandainya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini tidak bisa menang 1 putaran dan kemudian maju ke putaran kedua, kira-kira nomor 3 bergabungnya kemana? Ke nomor 1. Kalau sampai 2 putaran kerja kita jadi lebih kepentingan, kerja kita jadi lebih begini. Dan kalau kita selesaikan ini dalam 1 putaran, wes
langsung syukuran, dongo, dan koalisi partai Indonesia Maju menikmati hasilnya. Jadi teman-teman, apapun yang kita bisa lakukan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, lakukan hari ini, belum telat, lakukan sekarang. Jangan berpikir 2-3 hari lagi. Foto-foto di kampung-kampung, pasang fotonya Panjenengan dan fotonya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kaos pasang fotonya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena ini simbol dari nama baik Partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi teman-teman, betul tadi apa yang disampaikan oleh Mas Joko. Monggo, ini kantor TKD Jawa Tengah setiap saat, setiap waktu 26 jam Mas, manfaatkan untuk koordinasi kemenangan teman-teman TKD Kota Semarang. Manfaatkan. Oh saya juga snack rapopo lah. Tapi paling tidak ada tempat untuk bagaimana kita selalu intens mengatur strategi. Kota Semarang, Dapil 1 dan juga Kota Solo, Dapil 5 itu surveinya masih belum setinggi dapil-dapil lain yang ada di Jawa Tengah. Tapi nggak apa-apa, saya katakan Mas Joko, survei belum tinggi karena kita belum mengadakan rapat koordinasi teknis tingkat kecamatan seperti hari ini. Setelah rapat hari ini, setelah koordinasi hari ini, insya Allah paling tidak minggu depan survei kita paling tidak bisa naik 40-50%. Mampu teman-teman? Siap? Siap. Indonesia Maju? Indonesia Maju? Prabowo Gibran? Botakan semangat kita. Jadi teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Insya Allah nanti setelah pertemuan ini akan kita lanjutkan dengan banyak pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena sekali lagi Kota Semarang menjadi kiblat kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Kota Semarang, Kota Solo ini menjadi simbol kemenangan kita, dan simbol kemenangan ini ada di tangan panjenengan semua. Kita hanya bisa mensupport dari belakang layar, panjenengan langsung ada di lapangan. Insya Allah Gusti Allah memberikan barokah untuk langkah panjenengan semua. Semua diberikan kemudahan dan doa-doa kita dikabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Saya nggak akan berpanjang lebar. Semakin siang semakin sumuh Mas di sini. Tapi paling tidak semangat kita nggak pernah kendor. Justru sumuh ini memberikan motivasi kita lebih untuk berjuang lebih keras, berjuang lebih cerdas, menangkan Prabowo Gibran di Kota Semarang. Setuju ya? Saya rasa demikian. Matur nuwun, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia Maju. Prabowo Gibran. Yang saya hormati Pak Kukrit Suryo Wicaksono selaku Ketua TKD Provinsi Jawa Tengah. Jadi Pak Kukrit ini adalah sahabat baiknya Pak Rosan Roslani, Ketua TKN, Tim Kampanye Nasional. Berarti tadi yang diharapkan oleh TKD Kota Semarang insya Allah akan lancar beres. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kabul. Yang saya hormati Mas Bambang selaku Bendahara TKD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Mas Joko Santoso, Ketua TKD Kota Semarang, Pak Lilo, Sekretaris TKD Kota Semarang, beserta seluruh jajaran Partai Koalisi Indonesia Maju di Kota Semarang. Kemudian yang saya hormati, saya banggakan seluruh caleg DPRD Kota Semarang dari Partai Koalisi Indonesia Maju, kemudian juga pengurus kecamatan atau pengurus PAC dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Tepuk tangan kagum panjenengan sebagai komandan tempur di lapangan. Pertama-tama
saya mau menyampaikan salam dari Mas Sudaryono selaku Sekretaris TKD Provinsi Jawa Tengah. Seharusnya beliau yang menyampaikan materi, tetapi kemudian meminta saya, Rohmat Marzuki, Wakil Sekretaris TKD Provinsi Jawa Tengah, untuk menggantikan beliau. Jadi beliau saat ini fokus untuk persiapan Rakernas APPSI di Semarang. Jadi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang insya Allah akan dihadiri oleh Pak Zulhas, Menteri Perdagangan dari PAN. Kemudian insya Allah juga besok akan hadir Pak Prabowo Subianto, Capres dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, kemudian juga ada salam dari Pak Mihaji dan Mas Soleh Golkar karena ada tugas di Jakarta. Kemudian ada salam juga dari Pak Koyut PAN. Kemudian Ibu Ina juga sudah diwakilkan teman-teman Demokrat di sini. Nun sewu, tak lupa saya menyampaikan salam kepada pengurus Koalisi Indonesia Maju tingkat provinsi yang hadir pada konsolidasi pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk saya menggantikan Mas Daryono untuk menyampaikan penjelasan teknis pemenangan Prabowo Gibran di Provinsi Jawa Tengah dan khususnya nanti di Kota Semarang. Pertama, arahan dari tim kampanye nasional bahwa konsolidasi Prabowo Gibran dilaksanakan 3 tahap. Pertama adalah tingkat provinsi. Dulu pada tanggal 12 November kita sudah melaksanakan konsolidasi Partai Kim di Solo. Nah, itu sudah diakui oleh TKN sebagai konsolidasi tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, ini yang perdana kita lakukan dari Kota Semarang, yaitu tingkat kabupaten yang juga mengundang sampai tingkat PAC atau pengurus kecamatan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kubret, kita konsolidasi sudah sampai level kecamatan. Nah, kita akan melakukan di 35 kabupaten kota. Setelah itu selesai, maka kemudian konsolidasi tahap ketiga basisnya adalah dapil kota kabupaten se-Jawa Tengah. Jadi ada 186 titik dapil kabupaten kota di Jawa Tengah yang itu bukan hanya mengundang pengurus kecamatan, tetapi juga ranting atau pengurus desa dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Pripun kita saya nggih, patok nggih. Nah, jadi tujuan dari TKN adalah kenapa konsolidasi sampai tingkat dapil kabupaten. Yang pertama adalah untuk menyamakan visi, misi, strategi di dalam pemenangan Prabowo Gibran. Kemudian yang kedua, menciptakan pertemuan-pertemuan yang merata sampai tingkat bawah. Harapannya adalah menunjukkan kepada masyarakat bahwa Prabowo Gibran siap menang di Jawa Tengah. Indonesia Maju, Prabowo Gibran menang 1 putaran. Kalau kita melihat perkembangan hasil survei nasional, saya hanya melihat dari indikator dan Kompas. Pertama adalah dari indikator, kita melihat dari survei di bulan Oktober dengan yang terakhir di awal Desember, Prabowo Gibran naik 6,1%. Jadi posisi sekarang adalah 45,8% secara nasional. Kemudian pasangan Ganjar itu turun 4,4%, saat ini hanya 25,6% secara nasional. Kemudian yang pasangan nomor 1 itu turun 1,6%, saat ini adalah 22,8% secara nasional. Jadi pasangan Prabowo Gibran sudah mencapai 45,8%. Artinya apa? 1,5 bulan untuk menuju
menuju ke 50% persatu, mungkin atau tidak? Siap atau tidak kita menangkan itu? Betul. Nah, kemudian kita melihat survei indikator juga, tetapi khususnya di Jawa Tengah. Jadi pasangan 03 itu turun di Jawa Tengah 16,4%. 16,4%. Jadi hanya sekarang 51,7% di Jawa Tengah. Sementara Prabowo Gibran di Jawa Tengah itu naik 17,3%. Di angka saat ini menurut survei indikator 35,3%. Nah, jadi Ganjar turun, Prabowo Gibran naik signifikan. Kalau kita melihat Litbang Kompas, nah jadi Bapak Ibu sekalian ya, sebelum-sebelumnya kan banyak lembaga survei yang mengunggulkan Prabowo Gibran. Pihak sebelah ataupun banyak pengamat itu menyaksikan hasil survei yang memenangkan Prabowo Gibran. Mereka bilang kita tunggu Litbang Kompas karena mereka diyakini paling independen. Nah, ternyata hasilnya di awal Desember kemarin Litbang Kompas surveinya adalah Prabowo Gibran nasional menang 39,3%. Sementara pasangan nomor 1 itu 16,7% dan pasangan nomor 3 15,3%. Tetapi di Litbang Kompas masih ada 28% yang belum menentukan pilihan. Nah, untuk survei Litbang Kompas di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud itu 31,6%, Prabowo Gibran 29,6%, Anies Mohaimin 4,1%. Jadi selisih antara Ganjar dan Prabowo itu di angka sekitar 2%. Tetapi yang belum menentukan pilihan di Jawa Tengah itu masih sangat besar, yaitu 34,7%. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jadi kalau kita mau belajar dari surveinya Kompas, ini ada swing voter yang belum menentukan pilihan, yang masih bimbang, masih ragu di Jawa Tengah, jumlahnya besar 34,7%. Nah, Bapak Ibu sekalian, temuan-temuan survei tersebut yang pertama adalah terjadi penurunan pemilih Ganjar Mahfud yang signifikan di Indonesia dan juga khususnya di Jawa Tengah. Nah, banyak masyarakat yang puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi, yang sekarang angkanya kepuasan Pak Jokowi itu adalah 73-76%, dan kemudian pendukung Jokowi yang bukan basis pemilih PDIP itu yang banyak beralih mendukung Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Nah, jadi masyarakat yang puas dengan Pak Jokowi di Jawa Tengah, kemudian pendukung Jokowi yang bukan basis pemilih PDIP itu harus menjadi sasaran kita bersama untuk penggalangan suara. Kemudian temuan dari survei itu adalah pemilih Ganjar Mahfud relatif sama atau tidak lebih besar dari suara PDIP. Jadi kita melihat ya suatu survei indikator, Ganjar Mahfud 25,6%, PDIP 23,5%. Kemudian survei Kompas, Ganjar Mahfud 15,3%, PDIP 18,3%. Jadi saat ini elektabilitas dari Ganjar Mahfud turun signifikan, itu sama dengan suara PDIP, atau kemudian survei Kompas itu lebih kecil dari suaranya PDIP. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, kemarin Sabtu tanggal 16 Desember DPP PDIP mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran pengurus DPC, PAC, ranting, anak ranting,
Dewan Incumbent, kemudian caleg semua tingkatan. Instruksinya adalah bergerak masif door to door ke masyarakat untuk memenangkan Pilpres dan Pileg. Kemudian suara dari caleg PDIP itu harus linear atau lebih besar dari suara Ganjar Mahfud harus linear atau lebih besar dari suara calegnya. Kemudian yang ketiga ada ancaman. Kalau caleg PDIP tidak suaranya itu linear dengan suara Ganjar Mahfud, akan dipertimbangkan tidak dilantik. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan temuan tadi bahwa suara Ganjar Mahfud sudah sama dengan suara PDIP, itu membuat pihak sebelah khawatir dan kemudian menurunkan instruksi untuk bergerak masif di lapangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, temuan dari survei itu adalah suara Prabowo Gibran menonjol di semua kategori usia, terlebih pada kalangan generasi Z dan milenial. Nah, ini faktor Mas Gibran ini sangat kuat sekali. Jadi kalau kita semua partai koalisi ini tidak semangat untuk mengkampanyekan atau kemudian memasang untuk Prabowo Gibran di APK, ini menjadi kerugian buat kita semua. Bahkan dukungan dari generasi Z itu mencapai 54,5%. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada temuan menarik yang lain adalah mayoritas partai pengusung Prabowo Gibran yang mendukung Pak Jokowi dengan tingkat kepuasan yang sangat besar di Indonesia maupun di Jawa Tengah, atau partai yang endorse oleh Pak Jokowi dan mengkampanyekan Prabowo Gibran itu mendapatkan kenaikan suara yang signifikan. Jadi ada efek Pak Jokowi, ada juga efek ekor jas dari Cawapres Prabowo Gibran. Panjenengan nanti bisa membaca hasil survei di Bank Kompas. Nanti bisa terlihat angkanya di situ. Tapi catatannya adalah partai yang mendukung Pak Jokowi atau di-endorse oleh Pak Jokowi dan mengkampanyekan Prabowo Gibran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mayoritas masyarakat yang belum menentukan pilihan atau bimbang yang tadi di Kompas 34% itu merupakan masih bekas pemilih Pak Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019, dan sebagian lain merupakan orang-orang yang tidak menggunakan haknya golput pada 2019 atau merahasiakan pilihannya. Nah, jadi ternyata yang masih bimbang itu juga sebagian besar masih pemilihnya Pak Jokowi. Nah, ini harus menjadi sasaran dari kita bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari temuan survei Kompas terdapat pemilih 34,7% di Jawa Tengah yang bimbang. Itu mayoritas usianya adalah 42 sampai 55 tahun, yang sebagian besar itu adalah kaum perempuan. Nah, ini serikandi dari partai koalisi, kaum perempuan ini harus digalang suaranya, karena dari sebagian besar yang masih bimbang atau ragu belum menentukan pilihan, itu sebagian besar adalah kaum perempuan. Nah, sebagai contoh di spanduk ini adalah program unggulan dari Prabowo Gibran, yaitu memberi makanan gratis dan gratis kepada anak-anak sekolah, pondok pesantren, ibu hamil menyusui. Itu harus dikampanyekan kepada kaum perempuan yang ada di Jawa Tengah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, temuan yang lain adalah kebanyakan pemilih bimbang tersebut memang tinggal di pedesaan dan pendidikannya adalah SD.
Kemudian warga Nahdien atau NU itu menjadi kelompok masyarakat yang lebih bimbang dibanding dengan pemeluk agama yang lain. Nah, jadi warga Nahdien yang ada di Kota Semarang itu juga harus dipetakan. Mungkin indikatornya adalah basis-basis suara PKB dan P3 di Kota Semarang. Nah, itu harus dikampanyekan Prabowo Gibran kepada masyarakat NU. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari indikator dan kompas bahwa kelompok pemilih bimbang itu akan menjadi penentu apakah pilpres berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Nah, jadi temuan-temuan tadi itu bisa menjadi pembelajaran dari kita. Kita harus cari masyarakat yang puas kepada Jokowi. Kita harus cari masyarakat yang fanatik dengan Pak Jokowi, tetapi bukan basis pemilih PDIP. Kemudian kita harus cari kaum perempuan. Kita harus cari warga Nahdien. Kita harus cari pemilih milenial. Itu harus menjadi sasaran utama kita. Bapak Ibu sekalian, untuk pemenangan Pilpres di Jawa Tengah, partai koalisi yang isinya adalah struktur partai, kemudian caleg, relawan, kemudian tokoh pendukung, itu harus bersatu dan bergotong royong untuk memenangkan Prabowo Gibran sampai level desa, kelurahan, RW, RT, bahkan sampai tingkatan TPS. Jadi kita semua panjenengan sedaya harus terus berkoordinasi, bersatu gotong royong, ngeroyok pemenangan Prabowo Gibran sampai level yang terkecil, sampai level TPS. Jadi jangan kemudian parsial bergerak di level tingkatan kota, tetapi juga harus gotong royong sampai pemenangan tingkat desa, RW, RT maupun TPS. Kemudian sasaran penggalangan suara. Jadi kita ini kan pertempurannya teritori. Pertama adalah prioritasnya wilayah di mana suara partai koalisi menang, imbang atau kalah sedikit di Kota Semarang. Coba sebagai contoh tabel.